Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal penguasa sejati tata surya kita. Sebuah planet raksasa yang ukurannya bener-bener ngebentuk semua yang ada di sekitarnya. Pastinya kita lagi ngomongin Jupiter, sang raja planet. Oke, biar kebayang segede apa planet ini, kita mulai dari perbandingan yang gampang. Coba deh bayangin, lebih dari 1.300 planet seukuran bumi bisa masuk ke dalamnya. Gila kan? Susah banget ngebayangin skala sebesar itu. Dan ini bukan cuma soal volume ya, beratnya juga nggak main-main. Massa Jupiter itu 2,5 kali lebih berat dari gabungan semua planet lain di tata surya. Jadi bener-bener dia yang berkuasa di lingkungan kosmik kita ini. Nah, pertanyaannya, planet raksasa ini isinya apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng komposisi planet terbesar di lingkungan kita ini. Kalau kita lihat di sini, kelihatan jelas kalau Jupiter itu murni raksasa gas. Atmosfernya itu hampir semuanya terdiri dari dua elemen paling simpel dan paling banyak di alam semesta. Sekitar 90% hidrogen dan 10% helium. Ini komposisinya mirip banget sama matahari loh. Dan ini jadi petunjuk penting soal asal-usulnya. Yang bikin menarik, komposisi ini bikin Jupiter sering dijuluki bintang gagal. Kenapa? Soalnya bahan-bahannya itu persis sama kayak bintang. Tapi, dia nggak pernah cukup gede, masih kurang massa sekitar 75 kali lipat lagi buat bisa nyalain reaksi fusi nuklir di intinya. Ini nunjukin betapa tipisnya ya batas antara planet super besar sama bintang kecil. Coba kita bayangin kita bisa mengupas Jupiter lapis demi lapis. Nah, para ilmuwan punya teori. Kalau di dalamnya itu strukturnya luar biasa. Mulai dari inti padat yang isinya unsur-unsur berat, terus dikelilingi lautan hidrogen metalik cair. Ini bentuk zat yang aneh banget yang cuma bisa ada di bawah tekanan super ekstrem. Dan paling luar, baru deh atmosfer gas hidrogen yang kita kenal. Oke, dari bagian dalam kita pindah ke atmosfernya yang kacau balau. Permukaan Jupiter itu liar banget, penuh badai dahsyat. Dan pemicu utamanya cuma satu, putarannya yang cepet banget. Seberapa cepet sih? Jupiter itu planet yang muternya paling ngebut di tata surya. Satu hari di sana, jadi satu putaran penuh, cuma butuh kurang dari 10 jam. Gara-gara putaran super cepat inilah, awan-awannya jadi kayak ketarik, membentuk sabuk-sabuk khas itu, dan nimbulin badai-badai raksasa yang sering kita lihat. Putaran secepat itu, ya jelas, anginnya juga nggak karuan. Kecepatan angin sampai 360 km per jam itu udah biasa banget di aliran jetnya. Itu lebih kenceng dari badai kategori 5 paling parah di bumi loh. Dan ngomongin badai, pastinya kita harus bahas yang paling ikonik, bintik merah raksasa. Ini sebenarnya badai antisiklon, jadi sistem tekanan tinggi yang berputar, ukurannya gede banget. Saking gedenya bisa muat 2, bahkan mungkin 3 planet bumi di dalamnya. Perbandingan ini benar-benar bikin kita sadar betapa dahsyatnya badai ini. Dan yang paling gila, badai ini awet banget. Udah ngamuk berabad-abad loh. Kemungkinan udah kelihatan sejak teleskop pertama kali dipakai buat ngintip langit. Coba bayangin deh, ada badai di bumi yang umurnya lebih dari 350 tahun. Tapi Jupiter itu lebih dari sekedar planet sendirian. Dia itu pusat dari sistemnya sendiri, kayak punya kerajaan kecil. Yuk kita lihat lebih dekat apa aja sih yang ngorbit di sekeliling raksasa gas ini. Gara-gara gravitasinya yang super kuat, Jupiter berhasil nangkep setidaknya 67 bulan yang udah kita ketahui. Makanya sering disebut tata surya mini. Ini tuh kumpulan dunia-dunia kecil yang beragam yang semuanya terikat sama satu planet induk. Nah, dari puluhan bulan itu, ada 4 yang paling gede dan paling terkenal yang ditemuin sama Galileo. Masing-masing itu dunia yang luar biasa unik. Ada Io yang penuh gunung berapi aktif, Eropa yang dingin tapi kemungkinan punya samudra di bawah lapisan esnya, Ganymede yang super besar, bahkan lebih besar dari planet Merkurius, dan Kalisto yang permukaannya kuno dan penuh kawah. Oh iya, jangan salah, Jupiter juga punya cincin loh. Emang sih nggak sejelas dan sekeran cincin esnya Saturnus. Cincin Jupiter ini jauh lebih tipis dan isinya kebanyakan partikel debu halus. Kemungkinan besar debu ini hasil lontaran dari bulan-bulan terdalamnya pas kena tabrakan meteoroid kecil. Peran Jupiter itu ternyata nggak cuma di kerajaannya sendiri. Gravitasinya yang luar biasa besar itu ikut ngebentuk dan bisa dibilang ngelindungin seluruh tata surya bagian dalam. Ada analogi yang pas banget buat ini. Jupiter itu sering disebut penyedot debu tata surya.
Medan gravitasinya yang dalam banget itu berfungsi kayak perisai kosmik. Dia narik dan nelen komet sama asteroid yang datang, yang kalau nggak ada dia, bisa jadi ancaman serius buat planet-planet dalam, termasuk bumi. Dan kita udah lihat sendiri loh gimana dia bekerja. Tabrakan dramatis komet Shoemaker-Levy 9 di tahun 1994 itu contoh paling terkenalnya. Bekas lukanya kelihatan di atmosfer Jupiter berbulan-bulan. Dan tabrakan-tabrakan lain juga terus keamati, nunjukin seberapa sering Jupiter jadi tameng buat kita. Tapi pengaruh Jupiter nggak cuma ngehancurin aja, gravitasinya juga bisa menggembalakan sekumpulan besar asteroid yang kita kenal sebagai asteroid Troya. Jadi, mereka ini ngikutin dan mendahului Jupiter di orbitnya, kekunci permanen sama gravitasinya. Asteroid-asteroid ini kayak kapsul waktu, ngasih kita petunjuk soal bahan-bahan pembentuk awal tata surya kita. Jadi di akhir pembahasan kita ini, ada satu pertanyaan yang menarik banget. Jupiter sendiri kelihatannya ganas dan gak ramah buat kehidupan. Tapi gimana dengan bulan-bulannya yang dingin itu? Terutama Eropa yang katanya punya samudra di bawah permukaan esnya? Mungkinkah di bawah bayang-bayang sang raksasa ini justru kita bisa nemuin tanda-tanda kehidupan di luar bumi? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.